eens wachten. Pendeta Simon. Shalom. Ya. Shalom, puji Tuhan. Saudara, Bapak Ibu yang ada di rumah, dimanapun saudara berada. Shalom semuanya. Tuhan baik, pemeliharaan Tuhan nyata di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, kalau kita ada di rumah Tuhan pada saat ini, itu semuanya hanya anugerah Tuhan. Shalom voor u allemaal, u thuis of hier in het gebouw. De liefde van God telkens keer is bewijs in ons leven. Als wij nog leven tot nu toe, tot dit moment, dat is alleen door zijn genade. Kom, laten wij Hem aanbidden, Hem prijzen. Mari kita menyembah Dia, meninggikan Dia. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kalau Kau izinkan kami ada dalam rumah-Mu Tuhan, semuanya hanya karena kemurahan-Mu. Vader in de hemeltijd, we danken U Heer. Als wij nu bestaan, kom in uw huis, dit is alleen door uw genade. Wij willen u prijzen, we willen u verhogen. We willen u aanbieden. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Kami mau meninggikan Engkau. Kami mau mengagungkan Engkau Tuhan. Engkau hadir di sini. Mengalirlah ya Tuhan. Mengalirlah seperti air surgawi. Mengalir atas kami semuanya. Laat uw liefde, laat uw rivier van uw liefde doorstromen in ons midden. Halleluja. Kita angkat pujian ini. Kom, laten we zingen. Aanbid Hem. Halleluja. Can you hear the sound of heaven? Yes, Lord. Can you hear the sound of heaven? Like the sound of many waters. It's the sound of worship coming from your throne. There are cries of adoration as men from every nation lift their voice to make me known, singing, holy, holy, holy are you, Lord. You are here now. Holy, holy, holy are you, Lord. The elders and angels bow, redeem, worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord. Can you hear the sound of heaven? Can you hear the sound of heaven? Like the sound of many waters, as the sound of worship coming from His throne. Yes. There are cries of adoration
like the sound of many waters. It's a sound of worship coming from His throne. Yes, Lord, you are holy, Lord. The cries of adoration is made from every nation. Lift their voice to make His glory known. Worship, holy, holy, holy. We lift up our voice. We lift up our heart. We're singing holy. Holy, holy, holy. Hallelujah. From bottom of our heart, from bottom of our heart, we sing holy, holy, holy. You are holy. We worship you, yes, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy. Heaven down, heaven down, heaven down. The love, the mercy of God rain down right now. The Holy Spirit here. He's here. Worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy. We worship you, Lord Jesus. We worship you. Nothing else, Lord. You are holy. Yes. Yes, you are. Yes, you are. You are holy. Thank you, Jesus. The elders and angels bow. We worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord. We cry, holy, holy. Yes, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy. Hallelujah. Yes, Lord. The elders and angels bow. We worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. You are holy. Yes. The elders and angels bow. We come bow down at your feet, Lord Jesus. On holy ground, we worship you. We worship you from bottom of our heart. We lift up our voice, we lift up our heart. We lay down our crown at your feet, Lord Jesus. You are holy. You are holy. You are holy.
Yes, holy, holy, holy. We sing holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy is the Lord God Almighty. Worthy to receive glory. Worthy to receive honor. Worthy to receive our praise today. Sekali lagi holy. Holy, holy, holy. Come on. Holy, holy, holy. Holy is the Lord God Almighty. Give him worthy. Worthy to receive glory. Worthy to receive honor. Worthy to receive our praise today. Praise him. Praise him. Praise him and lift it up. Exalt his name forever. Come and praise him. Praise him. Praise him and lift it up. Oh, come and praise him. Praise him. Exalt his name forever. Holy, holy. Clap your hands, yes. Holy, holy, holy. Come on. Holy is the Lord God Almighty. Worthy to receive glory. Worthy to receive honor. Worthy to receive our praise. Today praise him. Praise him. Oh, praise him. Praise him and lift it up. Praise him. Exalt his name forever. Oh, come and praise him. Praise him. Praise him and lift it up. Come and praise him. Praise him. Exalt his name forever. Oh, come and praise him. Praise him and lift it up. Oh, come and praise him. Praise him. Yeah. Exalt his name forever. Oh, come and praise him. Praise him. Oh, come and praise him. 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 Exalt his name forever. Oh God, receive our glory, Lord. Receive our praise and worship, Lord. Yes, haleluya. Dari utara, timur, dari timur dulu, matahari terbit sebelah timur sampai barat terbenam. Tapi kita nyanyi dari barat sampai ke timur. Nama Yesus disanjung tinggi. Amin. 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 Dari utara ke selatan.
is wel waar dat u geweldig bent. Almachtige God, niemand en niet is zoals u. Tidak ada seperti Engkau Tuhan. Yes Lord, untuk apa kami khawatir? Tuhan kami dahsyat. Wat voor waarom moeten wij zorgen te maken? Onze God, onze Vader is geweldig, almachtige God. Halleluja. Vader, nooit konden wij zonder zonde voor u staan. Kami tidak pernah Tuhan tanpa dosa berdiri di hadapan-Mu Tuhan. Tapi oleh kasih karunia-Mu Tuhan, kami dibebaskan. Nooit konden wij zonder zonde voor u staan. Maar door het bloed van het lam dat ons vrij pleit. Alleen door uw genade, Vader. Hanya karena anugerah-Mu Tuhan. Only by your grace, Lord Jesus. Hallelujah. Yes, Lord. Mari kita merenungkan kebaikan-Nya. Dengan zijn liefde. Denk alles wat Hij gedaan heeft in ons leven. Count your grace. Hitung berkat-berkat-Nya dalam hidupmu. Sure. Haleluya Yesus. Engkau baik Tuhan. Engkau selalu baik dan terus baik Tuhan. U bent goed. Haleluya. Yesus. Door uw genade, Vader, mogen wij hier binnengaan. En niet door rechtvaardige daden, maar door het bloed van het lam. U roept ons in uw nabijheid, en dankzij uw Zoon, en dankzij het bloed dat ons vrij pleit, komen wij voor u staan. Nog een keer door uw genade, Vader. Door uw genade, Vader, mogen wij hier binnen gaan. Yes, Lord, halleluja. En niet door rechtvaardige daden, maar door het bloed van het lam. Yes, Lord, halleluja. U roept ons in uw nabijheid, en dankzij uw Zoon, dankzij het bloed dat ons vrij pleit, komen wij voor uw troon. Nooit konden wij zonder zonde voor u staan. Maar in uw Zoon zijn wij schoon door het bloed van het lam. Nooit konden wij zonder zonde voor u staan. Jesus. Maar door het bloed van het Zoon, door het bloed van het lam.
saja Tuhan. Alleen door uw genade Heer. Kalau kami ada hingga detik ini, semuanya hanya karena anugerah, kasih, rahmat-Mu semata-mata Tuhan. Als we hier staan op dit moment, dat is alleen door uw genade, door uw liefde. Dank u Vader. Kami tidak pernah Tuhan 24 jam tidak berdosa. Tapi darah-Mu Tuhan menyucikan kami, kasih-Mu mengampuni kami. Net konden wij zonder zonde voor u staan. Maar alleen door het bloed van Jezus. Jezus die gestorven van Golgotha, hang aan het kruis en bloed vergoten. Vader, we danken u Heer. Kami bersyukur Bapa, bahwa darah Yesus, Yesus yang tergantung di kayu salib, yang darahnya masih tercurah, yang darahnya masih menetes hingga pada saat ini. Satu tetes darah Yesus cukup buat kami. Satu bilur Yesus cukup menyembuhkan kami. Dank u Heer, en droppel bloed van u is genoeg voor ons Heer. Een van uw striemen Heer is genoeg voor ons. Terima kasih Tuhan. Kita angkat sekali lagi pujian ini dengan hati kita, dengan mengucap syukur kepada Tuhan. Yes Lord, door uw genade Vader. Ni
menyembah Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. We danken u, Heer. Kami memuji Engkau. Wij prijzen u, Heer. Kami memuliakan nama Tuhan. Wij verheerlijken uw naam, Heer. Kami merendahkan hati kami ya Tuhan. We willen nederig zijn van harte, Heer. Siapakah manusia yang kau perhatikan? Wie zijn wij als mensen dat u naar ons omkijkt? Yang Tuhan indahkan. Dat u ons zo mooi maakt. Engkau membela kami Tuhan. U verdedigt ons. Engkau menjagai kami. U beschermt ons, Engkau Heer. memberkati kami. En u zegent ons. Karenanya pagi ini kami datang kepadamu Tuhan. En vanochtend komen wij tot u, Heer. Mengangkat hati kami Tuhan. En willen wij ons hart tot u richten, Heer. Seru kepada nama Tuhan. En willen wij uw naam aanroepen. Berkati umatmu ya Tuhan. Zegen uw volk, Heer. Yang ada di tempat ini. Dat hier aanwezig is. Yang ada di mana saja. En waar dan ook. Di rumah-rumah kami Tuhan. Kau In ons huis. melawat umat Tuhan. Raak ons aan, Heer. Haleluya, yang sakit sembuhkan ya Tuhan. Wilt u hen genezen, zij die ziek zijn. Yang susah hiburkan ya Tuhan. Zij die verdrietig zijn, wilt u hen Oh, troosten. yang kekurangan berkati ya Tuhan. En wilt u hen voorzien en zegenen, zij Ja. die tekortkomen. Yang sedang mencari sesuatu biar mereka mendapatkan ya Tuhan. En wilt u hen geven, zij die op zoek zijn naar iets. Jawab doa-doa umatmu ya Tuhan. Beantwoord de gebeden van uw volk, Heer. Buka jalan. Open een weg voor ons, Heer. Tuhan, biar umatmu melihat mujizatmu sekali lagi. Zodat uw volk uw wonderen zullen zien. Karena mereka berharap kepadamu Tuhan. Want zij hebben hun hoop slechts op u. Mereka telah berseru-seru kepadamu ya Tuhan. En zij hebben u aangeroepen, Heer. Kami mau katakan langit terbuka. Wij willen dan zeggen dat de hemel open Pintu zal gaan. surga dibukakan. Dat de poorten van de hemel Berkat geopend zullen Tuhan worden. dinyatakan. En dat uw zegeningen Di zullen dalam nama nederdalen. Tuhan Yesus. In de naam van Jezus. Kami memuji Engkau Tuhan. Wij prijzen u, Heer. Dalam nama Tuhan Yesus. In de naam van de Heer Jezus. Kami sudah berdoa. Hebben wij gebeden. Amin. Amen. Selamat pagi waktu Eropa dan selamat dimanapun kita berada. Shalom. Shalom. Shalom, goedemorgen hier in Europa. En waar u ook bent, goedemiddag. Goedendag. Anak-anak sekolah minggu bisa ke ruangannya. De zonneschoolkinderen kunnen naar de zonneschoolzaal. Ya, tidak terasa kita sudah berada di minggu yang ketiga, Bapak Ibu. Misschien zijn we er niet van bewust, maar we zijn inmiddels beland in de derde zondag van juni. Iya, dari tahun ini begitu cepat bulan demi bulan kita lewati. De tijd is voorbij gevlogen. Dan setiap minggu ketiga kita mendapat rekaman video dari Jakarta. En elke derde zondag van de maand hebben wij vanuit Jakarta hebben we een stuk van de preek ontvangen gekregen. Tetapi dengan khotbah ya disertai subtitle bahasa Inggrisnya. De preek zal zijn in het Indonesisch met Engelse ondertiteling. Tetapi akhir dari khotbah itu langsung ditutup dengan doa berkat dan ibadah selesai, Bapak Ibu. En zoals u zo meteen kunt zien, tijdens de film, dus aan het eind van de preek, zal er meteen een eindgebed Makanya ook gedaan sebelum worden. khotbah dimulai kita ada persembahan dulu, Bapak Ibu.
En dus daarom willen wij nu, voordat wij gaan luisteren en kijken naar de Ja. preek, willen wij eerst onze offergave Ya, tempat geven. persembahan ada di tempat biasa, Bapak Ibu. En zoals u weet hebben wij daar een doos voor de offergave. Baiklah kita memberi untuk mendukung pekerjaan Tuhan, Bapak Ibu. En laten wij geven om het werk van de Heer te kunnen ondersteunen, broeders en zusters. Yang mau transfer dari, bisa lihat bank rekeningnya. En voor u die op dit moment thuis zit, u kunt uw offergave ook overmaken naar het rekeningnummer wat zo meteen te zien zal zijn. Jadi persembahan Bapak Ibu sungguh menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Dat onze offergave tot zegen mag zijn voor Gods werk. Sehingga kita dapat lebih luas lagi, lebih kuat lagi. Zodat we nog meer gezegend zullen worden en nog meer zullen ontvangen van de Heer. Kita angkat pujian. Haleluya 12 kali. Laten we dit lied zingen. Haleluya. 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 Tempat persembahannya dekat perjamuan kudus ya Bapak Ibu. Mungkin bisa perjamuan kudusnya digeser dulu. Haleluya. 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 Setiap tangan yang sudah memberi Elke hand tot geven heeft. karena umatmu mengasihimu ya Tuhan. Komt alleen maar omdat wij uw volk, u lief heeft. Mereka datang Wij komen tot u, Heer. kepada Tuhan, We komen tot u, Heer. membawa apa yang mereka miliki. Wij komen tot u met alles wat we hebben. Persembahan syukur, Onze offergave van dankzegging. perpuluhan, Onze tiende. misi. Onze offergave voor de missie. Tuhan berkati tangan-tangan yang sudah memberikan. Wilt u elke hand zegenen dat gegeven heeft? Lihat umatmu Tuhan mengasihi. Zie uw volk, Heer. Uw volk heeft u lief. Setiap pekerjaan mereka berkati. Wilt u zegenen hun werk? Sekarang kami mau mendengar firman-Mu. We willen zo meteen luisteren naar uw woord, Heer. Biar firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami. Dat uw woord licht zal zijn voor onze voeten. Yes, menjadi terang bagi jalan kami. En het licht op onze weg. Firman-Mu menguatkan kami. En dat uw woord ons mag sterken. Firman-Mu memerdekakan kami. En dat door uw woord wij mogen overwinnen. Dan firman-Mu adalah kekuatan di dalam hidup kami. En dat uw woord onze kracht mag zijn in ons leven. Kami mau buka hati dan pikiran kami untuk mendengar firman. We willen ons hart openen en onze oren spitsen. Dalam nama Tuhan Yesus. Om te luisteren naar uw woord. Kami In de naam van de Heer berdoa dan Jezus. bersyukur. Hebben wij gebeden en gedankt. Amin. Amen. Ya, kita akan melihat video dari Jakarta. Ya. Shalom semuanya. Pada waktu Tuhan Yesus ditanya oleh murid-muridnya tentang tanda kedatangannya kembali dan tanda kesudahan dunia ini, Tuhan Yesus menjawab dalam Lukas 21 ayat 11 bahwa salah satunya adalah penyakit sampar. Sampar dapat diartikan sebagai pandemi.
Jadi COVID-19 ini adalah salah satu tanda dari kedatangan Tuhan Yesus kembali dan tanda kesudahan dunia ini. Selain itu, Tuhan Yesus menjawab dari Matius 24 ayat 14 yang berkata, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Tuhan Yesus pasti datang kembali. Karena itu dia memberikan amanat agung kepada kita, yaitu agar kita pergi dan menjadikan semua bangsa itu murid Tuhan Yesus. Hal ini juga berarti agar terjadi penuaian jiwa besar-besaran sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Sekarang kita akan melihat bagaimana proses untuk menyelesaikan amanat agung atau proses penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Untuk menyelesaikan amanat agung tidak bisa dengan kekuatan sendiri. Karena itu pesan terakhir Tuhan Yesus sebelum naik ke sorga kepada murid-muridnya, yang juga berarti kepada kita semua dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, yaitu, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi untuk menyelesaikan amanat agung, kita harus menerima kuasa dari Roh Kudus yang turun ke atas kita. Setelah itu dengan disaksikan para muridnya, Tuhan Yesus naik ke sorga. Setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, 120 murid Tuhan Yesus berkumpul di kamar loteng Yerusalem. Mereka melakukan ini karena Tuhan Yesus memerintahkan agar mereka tidak meninggalkan kota Yerusalem sebelum diperlengkapi dengan kuasa dari tempat tinggi. Tuhan Yesus berkata, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Apa yang dilakukan 120 murid di kamar loteng? Alkitab berkata bahwa mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Artinya mereka berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Ini adalah prinsip restorasi Pondok Daud. Ini adalah prinsip menara doa. Setelah 10 hari mereka melakukan hal itu, maka pada hari raya Pentakosta, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap kepada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Itu adalah bahasa Roh. Jadi tanda awal orang yang dibaptis dengan Roh Kudus adalah mereka akan berbahasa Roh. Apa yang terjadi setelah murid-murid Tuhan Yesus dipenuhi dengan Roh Kudus? Hal yang pertama, Petrus berkhotbah sekitar 5 menit. Dan kira-kira 3.000 orang bertobat dan dibaptis. Petrus berkhotbah dengan kuasa Roh Kudus. Pada zaman itu, populasi penduduk dunia sekitar 255 juta orang. Sekarang penduduk dunia sekitar 7,8 miliar. Jadi 3.000 orang yang bertobat dan dibaptis pada waktu itu setara dengan sekitar 91.000 orang pada saat ini. Saya percaya hal ini juga bisa terjadi seperti pada waktu itu. Hal yang kedua, setelah murid-murid Tuhan Yesus dipenuhi dengan Roh Kudus, mereka dipakai untuk menyatakan tanda-tanda dan mujizat, sehingga banyak orang yang bertobat. Petrus dan Yohanes menyembuhkan orang lumpuh sejak lahir. Bayangan Petrus bisa menyembuhkan orang sakit. Sapu tangan atau kain yang pernah dipakai Paulus
jika diletakkan pada orang sakit atau yang dirasuk setan, maka orang itu akan sembuh. Dalam Markus 16 ayat 15 sampai dengan 18, Tuhan Yesus berkata bahwa kalau kita pergi untuk memberitakan Injil, maka tanda-tanda dan mujizat akan menyertai kita. Sejak tahun 2006, saya diperintahkan oleh Tuhan untuk mengadakan kebaktian kesembuhan ilahi. Selama 13 tahun, saya sudah mengadakan 318 kali kebaktian kesembuhan ilahi. Setiap kali saya berkhotbah, pasti saya memberitakan Injil. Tanda-tanda dan mujizat terjadi. Saya diizinkan Tuhan untuk melihat dan mengalami mujizat seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Hal yang ketiga, setelah murid-murid Tuhan Yesus dipenuhi dengan Roh Kudus, maka cara hidup mereka berubah. Sehingga banyak orang bertobat. Yang pertama, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Ini bisa diartikan mereka suka membaca Alkitab. Mazmur 119 ayat 105 berkata, "Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Kalau kita suka membaca Alkitab, itu akan menuntun jalan hidup kita. Hidup benar sesuai dengan firman Tuhan. Kita akan menjadi orang yang berintegritas. Dan itu akan membuat orang lain bertobat. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Yang kedua, perubahan cara hidup yang membuat banyak orang bertobat adalah mereka selalu berkumpul, memecahkan roti dan berdoa. Ini bisa dikatakan mereka hidup dalam unity dan suka berdoa. Hari-hari ini saya melihat melalui menara doa bahwa ada doa, pujian dan penyembahan dalam unity siang dan malam. Saya melihat melalui Third Pentecost Azusa Street Prayer Tower, ada doa yang bertalu-talu untuk pencurahan Roh Kudus yang dahsyat melalui Pentakosta ketiga. Saya percaya kalau Tuhan sudah berikan kepada kita beban untuk berdoa seperti ini, maka ini merupakan tanda bahwa Pentakosta ketiga yang dahsyat akan turun. Dan akan terjadi penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Saya juga percaya Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan memenangkan banyak jiwa. Yang ketiga, perubahan cara hidup jemaat yang membuat banyak orang bertobat, yaitu karena mereka suka memberi, sehingga tidak ada yang berkekurangan. Dalam kondisi krisis ekonomi akibat pandemi hari-hari ini, justru Tuhan menghendaki agar kita suka memberi. Alkitab berkata, adalah lebih berbahagia memberi
daripada menerima. Lukas 6 ayat 38 berkata, berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Saudara, kita akan memberikan dengan ukuran ini. Katakan kita akan memberikan beras. Kita isi ini dengan beras. Setelah penuh, kita tekan. Digoncang-goncang. Permukaannya turun enggak? Turun. Tambah lagi berasnya. Tekan lagi. Digoncang-goncang. Masih turun, tambah lagi beras. Digoncang-goncang. Ditekan. Kalau sudah tidak turun lagi, masih ditambah ini. Tambah sampai tumpah-tumpah keluar. Dan itulah yang akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Saudaraku yang kasih Tuhan, ini berarti kalau kita memberikan dengan ukuran ini, Tuhan akan memberikan kepada kita mungkin 100 kali lipat dari ini. Katakan amin. Haleluya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Yang keempat, perubahan cara hidup jemaat yang membuat banyak orang bertobat, yaitu mereka selalu bergembira dengan tulus hati sambil memuji Allah. Hidup dengan tulus hati artinya hidup sebagai orang yang berintegritas. Jadi perubahan-perubahan yang terjadi dalam cara hidup jemaat yang membuat banyak orang bertobat adalah mereka suka membaca Alkitab. Mereka suka berdoa. Mereka hidup dalam unity. Mereka suka memberi. Mereka suka memuji Allah dan bergembira. Tulus hati atau hidup berintegritas. Dikatakan bahwa mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari jumlah orang yang diselamatkan bertambah. Haleluya. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Haleluya. 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 Saya percaya mereka menganggap bahwa pola penuaian jiwa hanya seperti itu. Mereka sebagai orang-orang percaya hidup dalam zona nyaman. Mereka biasa berkumpul dalam unity sambil membaca Alkitab, berdoa dan memuji Tuhan dengan sukacita. Tidak ada yang berkekurangan. Wow, siapa yang tidak mau menjadi orang percaya? Tetapi ternyata supaya penuaian jiwa bertambah besar, Tuhan izinkan proses berikutnya terjadi, yaitu aniaya menimpa jemaat di Yerusalem. Selain rasul-rasul, maka mereka harus lari meninggalkan Yerusalem. Mereka pergi ke Yudea dan Samaria sambil memberitakan Injil.
Jadi kalau tadinya penuaian jiwa hanya terjadi di Yerusalem saja, sekarang menyebar ke seluruh Yudea dan Samaria. Dan pola penuaian jiwa yang seperti ini masih terjadi sampai hari ini. Saya teringat kesaksian yang pernah saya dengar dari Gus Dur. Beliau pernah berkata, orang Kristen itu jangan ditekan-tekan. Sebab kalau ditekan, mereka akan meledak. Justru kalau dibiarkan dalam zona nyaman, mereka tidak akan berkembang. Karena itu, Tuhan izinkan hari-hari ini penderitaan, aniaya itu terjadi di antara orang-orang percaya. Supaya terjadi penuaian jiwa yang lebih besar. Saya percaya melalui masa pandemi COVID-19 yang membuat kita tidak nyaman. Banyak mengalami tekanan-tekanan. Ada yang mengalami sakit, bahkan ada yang meninggal. Tapi justru ini akan mempersiapkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir dalam era Pentakosta ketiga ini. Sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Melalui semuanya ini, mari kita katakan bersama-sama, Tuhan Yesus, Engkau baik. Engkau sungguh baik dan sangat baik. Taruh tangan di dada kita kepada saya. Kepada saya. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Ternyata pola penuaian yang terjadi di atas belum menyelesaikan rencana Tuhan. Karena selain penuaian jiwa harus terjadi di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, tetapi juga harus sampai ke ujung bumi. Tuhan mempunyai cara untuk membuat penuaian jiwa itu sampai ke ujung bumi, yaitu dengan terjadinya perubahan paradigma dalam pelayanan. Selama ini pengertian tentang keselamatan hanya untuk orang-orang Yahudi saja. Tetapi melalui peristiwa Kornelius, di mana Petrus diutus oleh Tuhan untuk mendatangi Kornelius yang bukan orang Yahudi, untuk memberitakan jalan keselamatan. Akhirnya mereka mengerti bahwa ternyata keselamatan bukan hanya untuk orang Yahudi saja, tetapi untuk semua bangsa. Dan ini mengakibatkan terjadinya penuaian jiwa besar-besaran. Haleluya. Jadi, mereka tidak hanya mengabarkan Injil di Yerusalem, Yudea, dan Samaria saja. Tapi sekarang mereka, termasuk kita juga, pergi ke seluruh dunia. Proses perubahan paradigma dalam pelayanan itu tidak mudah. Petrus harus diyakinkan oleh Tuhan. Kalau Tuhan berkata halal, jangan kamu berkata haram. Orang-orang yang bukan Yahudi adalah haram di mata orang Yahudi. Proses itu masih terus berlanjut untuk memberikan pengertian kepada orang-orang Yahudi, golongan bersunat dan juga orang-orang Farisi yang sudah bertobat, di mana mereka berpendapat bahwa orang yang bukan Yahudi yang percaya kepada Tuhan Yesus harus disunat dan diwajibkan mengikuti hukum-hukum Musa. Tetapi melalui sidang di Yerusalem, akhirnya mereka mengerti dan bisa menerima
bahwa keselamatan bukan hanya untuk orang-orang Yahudi saja, tapi untuk semua bangsa. Pada waktu awal pelayanan saya pernah mengalami apa yang disebut dengan perubahan paradigma dalam pelayanan. Jadi pengertian orang-orang Kristen pada waktu itu adalah kalau beribadah hari Minggu harus di gedung gereja. Ibadah di tempat-tempat selain gedung gereja dianggap haram. Pengalaman gereja kita di Bandung bisa saya katakan sebagai pengalaman yang unik. Pernah dalam kurun waktu 1 tahun, setiap minggu kita harus pindah tempat ibadah. Dan setelah berjalan 1 tahun, kita tidak mendapat tempat kebaktian lagi. Kecuali satu, yaitu sebuah nightclub yang bernama Paramount. Ini pasti tempat haram. Tapi justru Tuhan hanya sediakan tempat ini. Dan Tuhan hanya berkata kepada saya, apa yang aku katakan halal, jangan kamu berkata haram. Di tengah kecaman yang cukup banyak, kita berbakti di tempat itu justru sampai 3 tahun. Dan melalui tempat yang haram tadi, kita menuai jiwa-jiwa yang dianggap haram juga. Mereka yang tadinya mau ke nightclub, istilah mereka kesasar ke gereja dan bertobat. Tidak sedikit dari mereka yang sekarang ini menjadi pelayan Tuhan. Wow! Melalui peristiwa ini, kita diberikan pengertian bahwa bagi Tuhan tidak masalah tempat yang akan kita pakai untuk beribadah. Meskipun itu bukan gedung gereja. Dan mungkin di tempat yang haram. Kalau kita tidak peka terhadap kehendak Tuhan, tempat kebaktian untuk jiwa-jiwa yang bertobat pada waktu itu tidak akan mencukupi kalau hanya di gedung gereja saja. Karena waktu itu sedang terjadi penuaian jiwa yang besar di Indonesia. Selain itu, orang-orang yang mau ke gereja untuk pertama kali, karena bukan di gedung gereja, menjadi lebih mudah. Jadi itu cara Tuhan untuk terjadinya penuaian jiwa besar-besaran. Hari-hari ini, untuk memasuki penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir, Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Nya yang kita sebutkan dengan Pentakosta ketiga. Saya percaya Pentakosta ketiga bisa disebutkan sebagai perubahan paradigma dalam pelayanan. Terus terang, sampai dengan hari ini, banyak orang-orang yang belum mengerti tentang Pentakosta ketiga ini. Memang tidak mudah untuk mengerti tentang perubahan paradigma dalam pelayanan. Tetapi saya percaya bahwa pada akhirnya kita semua akan melihat bahwa dengan adanya Pentakosta ketiga ini akan terjadi penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Hosana, Hosana di tempat yang tinggi. Hosana, Hosana di hati yang suci. Hosana, Hosana, Hosana.
saudara-saudara. Liala basyara kana matakara wala wala. Oh rala bara 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 bara. Oh rala bara 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 bara. Oh liala bara bara bara. Oh Tuhan, hamba berdoa buat umat-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa biarlah mereka boleh mengerti tentang perubahan paradigma hari-hari ini Tuhan melalui Pentakosta ketiga. Bapa, pakai kami semua ya Tuhan menjadi alat-Mu Tuhan, menjadi alat-Mu untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Tuhan, silakan pengurapan saat ini. Terima pengurapan Tuhan. Terima. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Mari saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Karena itu, mari arahkan hati dan pikiran kita kepada kebaikan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan Yesus, ya Bapa, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa, upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari sorga mulia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan betapa baiknya Engkau Tuhan, betapa baiknya Engkau ya Aba. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau yang memberkati, Engkau menuntun, Engkau membela, Engkau melindungi, Engkau menyembuhkan kami. Engkau juga menegur kalau kami salah. Itu Engkau ya Aba. Itu Engkau ya Aba. Betapa baiknya Engkau itu. Saudara, Tuhan akan memberkati saudara dan saya melalui perjamuan kudus. Tuhan berkata, kita harus makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing sekarang berdoa. Introspeksi. Lihat keadaan dirimu masing-masing sebelum kita makan dan minum perjamuan kudus ini. Lihat, kalau saudara diingatkan ada dosa yang selama ini belum diselesaikan dengan Tuhan, mari katakan, ampuni saya Tuhan. Ampuni saya Tuhan. Katakan, ampuni kami Tuhan. Ampuni kami, ampuni hamba-Mu, ampuni kami semua. Bapa, terima kasih. Kau melihat anak-anak-Mu sedang meminta ampun padamu. Layakkan kami untuk masuk dalam perjamuan kudus ya Aba. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang mari kita masuk dalam perjamuan kudus dengan mengangkat tangan kita dengan roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Itu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu mengucap syukur atasnya. Yang memecah-mecahkannya. Dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus.
Mari angkat tangan kita. Ucapan syukur. Dengan suara. Jangan diam. Katakan terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Makasih. Oh bala. Engkau baik Tuhan. Engkau baik Tuhan. Engkau baik Tuhan. Oh terima kasih. Terima kasih. Tuhan Yesus Engkau baik. Engkau baik. Dalam seluruh hidup kami Engkau baik Tuhan. Engkau baik. Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik ya Aba. Engkau sungguh baik. Oh, all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Terima kasih Abah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Amin. Mari angkat tangan saudara. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Hari ini hari yang khusus, yaitu Hari Bapa. Ya tadi saya beberapa hal ada kelewatan. Jadi bapak-bapak dan kita semua yang ada di rumah maupun di tempat ini, kami mengucapkan selamat menikmati atau merayakan Hari Bapa. Kakak boleh diterjemahkan? Ada sesuatu yang dari sekolah minggu ya buat kami ya. Guru-guru sekolah minggu. Vandaag is het Vaderdag, broers en zusters, broeders en de kinderen van de zonneschool hebben iets. Kita sebagai bapak diingatkan untuk terus menjadi teladan. Wij als vaders, u als vaders, worden eraan herinnerd om als goede voorbeeld te kunnen zijn voor kinderen. Karena di dalam keluarga bapak adalah sumber. Want in een gezin is de vader de bron eigenlijk. Dia menjadi sentral bagi anak-anak, bagi istri juga. Het centrum van het huishouden, van het gezin. Karenanya bapak-bapak harus menjadi teladan. En daarom is het de taak van de vader om als voorbeeld te zijn. Sambil menunggu ada kado buat bapak-bapak. En terwijl we wachten op de kinderen, saya mau umumkan bahwa sekarang ibadah kita di dalam gedung atau ruangan ini sudah dapat lebih dari 30 orang. ik wil ook mededelen dat wij nu, dat onze lijfdiensten, Tepuk dat tangan. er meer dan 30 mensen hier aanwezig mogen zijn. Jadi bapak-bapak ibu yang ada di rumah mau datang ke gereja, welcome ya, selamat bisa bergabung kembali. Dus broeders en zusters, u bent van harte welkom als u nu op dit moment nog thuis de dienst volgt om live de dienst te volgen. Karena ibadah sendiri dengan bersama-sama atmosfernya berbeda gitu Bapak Ibu. Want er zit wel degelijk verschil in thuis dienst houden of hier met ons gezamenlijk. Bapak Ibu, Broeders en tanggal zusters, 26 Saterdag, Sabtu, op zaterdag 26 juni, pukul ya Juni
pukul 13 ada seminar atau webinar melalui YouTube atau Zoom. Is er een webinar om 1 uur 's middags hier, of via Zoom of YouTube. Ini mengupas secara biblikal ya, secara Alkitab bagaimana hidup setelah kematian. En waar wij het over zullen hebben, over hoe het leven zal zijn na de dood. Bapak Ibu, ini bagus sekali. Ikut ya Bapak, pukul 1 siang hari Sabtu. Het is om 1 uur 's middags, broeders, zusters. En ik wil u van harte uitnodigen om deel te nemen. Kalau jamnya nggak bisa ikutin via YouTube juga ya. Itu memang via YouTube live dan juga direkam. En als u dus om 1 uur het niet kunt volgen, dan kunt u dat op een later tijdstip terugkijken via YouTube. Ini mengupas dari Yohanes pasal 14, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. En wij gaan het hebben over wat in Johannes wordt beschreven. In het huis van mijn vader zijn vele plekken. Minggu depan kita kedatangan pembicara tamu dari Protestan Theologie Universiteit di Amsterdam. Ya, kita kedatangan tamu pembicara. Volgende week hebben wij een gastprediker vanuit Theologische Universiteit in Amsterdam. Ya, Dr. Simon Ririhenna. Dr. Simon Ririhenna. Jadi Bapak Ibu, kita akan kedatangan tamu berbahasa Belanda diterjemahkan ke bahasa Indonesia. En zijn preek zal zijn in het Nederlands, wat in het Indonesisch vertaald zal worden. Bapak Ibu, jangan lupa tanggal 17 Juli. En broeders en zusters, niet vergeten op 17 juli. Pukul 3 sore. Om 3 uur 's middags. Ini Saterdag ya. Dat is op een zaterdag. Kita ada evangelisasi ya, penginjilan di Sentrum Den Haag, Bapak Ibu. Zal er zijn een evangelisatie in het centrum van Den Haag. Di depan Bayangkorf Hema situ, Bapak Ibu. Voor de Bijenkorf en de Hema zal het zijn. Jadi anak-anak remaja kita dan kita semua kalau bisa ya kita berkumpul bersama-sama. Dus we willen u van harte uitnodigen om daar aanwezig te kunnen zijn. Bapak Ibu juga terima kasih sekali lagi untuk persembahan yang mulai diberikan. En nogmaals wil ik u danken voor de overgave. Sungguh memberkati pekerjaan Tuhan. En het zal het werk van de Here zegenen. Hari ini en zoals gezegd kita yang ada di gedung ini merayakan Hari Bapa, tapi yang di rumah merayakan sendiri saja. Vandaag hier in de kerk zullen wij dus Vaderdag vieren. Iya, Ibu Dorin bersama tim yang ada, yang sudah menyiapkan sekolah minggu, ya, anak-anak kita akan memberikan sesuatu. Spreuken 20, vers 7. Het leven van een rechtvaardige ademt zijn oprechtheid. Spreuken 20, vers 7. Het leven van een rechtvaardige ademt zijn oprechtheid. Zijn kinderen zijn gelukkig ter prijze. Wij danken onze hemelse Vader. Voor onze liefste aardse vaders. En wij zijn dankbaar voor de opa's en ooms. Die voor ons ook een vaderfiguur zijn.